mentalnya diisi, budi pekertinya diisi. Sehingga setiap manusia yang ada di Indonesia punya ideologi yang jelas. Pemimpinnya juga punya ideologi yang jelas. Boleh bohong, asal santun. Nggak boleh kritik. Harus santun. Kita perlu bangkit, saudara. Maka untuk bangkit itu diperlukan mereka yang menyatakan mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin bangsa ini haruslah siap lahiriah batiniahnya, pengorbanannya, bukan hanya sekedar ucapannya saudaraku, bukan hanya kemampuan berbicara dengan retorikanya saudara-saudaraku, tapi datang dengan kejujuran dan keikhlasan hatinya, kesiapannya memberikan pengorbanan untuk rakyat dan bangsa Indonesia ini. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala membuka 3 rekening untuk menghimpun dana publik yang ingin mendukung pencapresan pasangan tersebut. Pembuatan rekening ini juga merupakan bagian agar dana kampanye yang masuk bisa lebih mudah dipantau. Dana yang terkumpul pada rekening Jokowi JK untuk menampung dana dukungan dari relawan hingga hari ini sudah terkumpul 2,4 miliar rupiah. Sebelumnya, pembukaan rekening untuk mengumpulkan dana kampanye jelang Pilpres ini sempat dipersoalkan oleh sejumlah orang. Padahal Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono, seperti dikutip dari sejumlah media mengatakan sejauh ini tidak ada persoalan terkait pembukaan rekening tersebut jika mengacu pada Undang-Undang Pilpres. Tim sukses Jokowi dan JK juga mengatakan mereka akan menyampaikan laporan jumlah dana yang terkumpul secara berkala kepada publik. Pembukaan rekening sumbangan juga tidak ditujukan kepada Jokowi secara personal. Dalam Undang-Undang Pilpres juga telah diatur terkait pembukaan rekening guna menghimpun dana kampanye. Salah satunya adalah soal sumber sumbangan. Jokowi dan JK saat ini memiliki 3 rekening yang menampung dana publik untuk kampanye Pilpres mendatang. Tim Liputan Metro TV. Benarkah rekening khusus kampanye yang digagas Capres-Cawapres Jokowi JK sebagai gratifikasi atau justru rekening terbuka ini merupakan presiden baik wujud transparansi dana kampanye dalam Pilpres? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Taufik Basari yang merupakan tim hukum, tim kampanye nasional pemenangan Jokowi JK. Selamat malam, Bang Taufik. Kemudian ada Hendry Siaan yang merupakan koordinator program anti korupsi Lembaga Kemitraan. Selamat malam, Bang Hendry. Terima kasih sudah hadir. Kita akan mulai dari Bang Hendry terlebih dahulu. Bang Hendry, apa sebenarnya pertimbangan, kalau boleh dijelaskan di sini, pertimbangan yang membuat Anda menduga bahwa rekening yang digagas oleh Jokowi JK ini merupakan bentuk gratifikasi? Baik, jadi sebelum saya menjelaskan apakah itu gratifikasi atau tidak, saya harus mempertegas di sini bahwa kami bukan bagian dari LSM yang mengadukan hal itu kepada KPK. Yang kemarin Progres 98 itu ya, bukan? Betul. Jadi kami adalah suatu lembaga yang lebih yang independen, yang memang memperjuangkan dan mengawasi sistem pemilu yang sekarang sedang berlangsung. Nah, kami ingin tujuan kami sebetulnya adalah ingin menekankan bahwa pemilu yang sudah menghabiskan banyak dana masyarakat ini agar berlangsung secara adil, jujur, dan efektif, efisien. Baik. Nah, di dalam Undang-Undang Pilpres dinyatakan bahwa pasangan calon presiden, wakil presiden adalah diusulkan oleh suatu partai atau gabungan koalisi partai politik yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pilpres disebutkan syarat-syaratnya, dan kemudian harus dinyatakan, diumumkan secara resmi oleh KPU sebagai pasangan Capres-Cawapres. Nah, di dalam Undang-Undang Pilpres tersebut, pasal 94 ayat 1, dinyatakan bahwa dana kampanye adalah tanggung jawab calon presiden dan wakil presiden. Ayat 1 itu ya? Ayat 1. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa rekening yang kemarin diumumkan kepada publik adalah rekening yang perlu diklarifikasi, yang kami memahaminya belum menjadi rekening statusnya resmi. Belum Capres-Cawapres maksudnya? Waktu rekening itu memang belum calon. Mas Taufik Basari bisa mengklarifikasi ini? Ya, pembukaan rekening ini kan sebenarnya didasarkan pada perintah undang-undang juga. Undang-undang Pilpres memang memerintahkan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden itu memiliki rekening dana kampanye yang khusus, yang kemudian
oleh Undang-Undang Pilpres sendiri dimungkinkan untuk menerima dana dari masyarakat berupa sumbangan. Pihak lain ya. Betul. Nah, saya pikir sih tidak ada masalah dalam soal ini. Justru malah dengan adanya pembukaan rekening ini, yang kemudian memang dari tim Jokowi JK ini secara berkala akan mempublikasikan kepada masyarakat mengenai penerimaan-penerimaan yang masuk, ini merupakan satu bentuk transparansi ya, yang juga melibatkan masyarakat bisa mengawasi secara langsung terhadap perolehan sumbangan dana yang diberikan oleh masyarakat kepada Semangatnya transparansi maksudnya. Ya. Betul. Nah, jadi tidak ada masalah sama sekali menurut saya. Kalau yang disebutkan tadi alasannya bahwa statusnya saat diumumkan rekening itu belum resmi capres-cawapres, itu bagaimana Anda melihatnya? Begini, pembukaan rekening ini memang dilakukan sebelum penetapan KPU, tapi dilakukan setelah penggalangan dananya dilakukan setelah? Bukan, pembukaan ini dilakukan setelah pendaftaran Jokowi JK sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, yang diperintahkan oleh undang-undang adalah kewajiban untuk melaporkan rekening dana kampanye 3 hari setelah penetapan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tidak pernah disebutkan kapan mesti dibukanya. Nah, ini menurut saya tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kalau kita bicara soal gratifikasi, kalau kita melihat bahwa gratifikasi sebagai satu bentuk tindak pidana, maka yang paling penting harus dilihat apakah ada mens rea-nya, ada motif pidananya. Kalau misalnya tidak ada motif pidananya, dengan kalau dalam perkara ini kita lihat bahwa Jokowi JK sudah diketahui oleh publik sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftarkan ke KPU, dan bahwa rekening ini dimaksudkan untuk membiayai proses pencapresan ini dan bukan untuk kepentingan pribadi, maka kita sudah melihat maksud dan tujuan dana tidak ini ada motif diterima. pidana, tidak ada motif pidana bagaimana? Dan itu juga dilindungi oleh undang-undang, tidak ada masalah. Jadi begini Bang Indra, yang kita pertanyakan itu adalah penggalangan dana sebelum diumumkan resmi sebagai calon presiden. Jadi kita ibaratkan saja suatu perkawinan. Ya. Kalau belum resmi dinyatakan dia sebagai pasangan calon istri dan maupun calon suami, maka akan menjadi pertanyaan besar, apakah memang pasangan bakal calon presiden yang kemarin diusulkan oleh partai politik atau gabungan itu akan disahkan menjadi pasangan presiden, calon presiden. Sebab kita punya pengalaman di zaman Pak Gus Dur. Beliau dicalonkan tetapi kemudian dibatalkan oleh KPU. Nah, apa yang menjadi kerisauan masyarakat nanti kalau kemudian misalkan saja, tapi ternyata kan tidak terjadi. Tapi yang diwajibkan dalam undang-undang adalah melaporkan 3 hari setelah mendaftarkan itu di KPU. Jadi memang ada daerah abu-abu yang mesti tafsir terhadap undang-undang itu. Tafsiran Anda seperti apa? Tafsiran kami adalah bahwa sebaiknya rekening itu dibuka, tetapi dalam penggalangan dananya setelah ditetapkan menjadi calon presiden. Oke, bagaimana sebenarnya landasan hukum dari masalah rekening kampanye ini? Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Pemirsa, selain gaya berpakaian, pasangan capres dan cawapres juga membuka rekening untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang terhimpun diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus melibatkan masyarakat menjadi bagian dari pemenangan capres dan cawapres. Inilah nomor rekening atas nama Joko Widodo Yusuf Kala. Ya, rekening ini dibuka untuk menerima sumbangan dari rakyat untuk pemenangan Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Bukan jumlah dana tujuannya, namun bagaimana bakal capres dan cawapres ini ingin melibatkan rakyat dalam pemenangan mereka. Adalah Kartika, salah satu relawan Jokowi JK yang kini terlibat mengurus dana yang masuk ke rekening tersebut. Banyak sekali yang menyumbang, ya 1.000, ada 5.000, ada yang 10.000, walaupun sedikit tetapi rasanya udah ikut membantu gitu. Nah, sebenarnya bukan nilai uangnya sih yang difokuskan di gerakan ini, tetapi bagaimana Pak Jokowi dan Pak JK itu ingin melihat aspirasi publik, apa saja yang diinginkan oleh publik, dan transaksionalnya adalah dengan publik gitu loh, bukan dengan parpol-parpol pendukung. Lalu, apa tanggapan masyarakat mengenai program Jokowi JK ini? Setuju ya, soalnya kan Pak Jokowi ini melibatkan para masyarakat ini yang mendukung dia supaya ikut berpartisipasi.
Simpel aja sih tanggapannya, ya lebih transparansinya dan realisasinya itu lebih terlihat untuk masyarakat Indonesia. Kalau menurut saya sih saya kurang setuju, soalnya biaya buat kampanye itu kan nggak sedikit. Saya setuju kenapa itu tidak ada unsur paksaan, berarti masyarakat yang mau mereka kasih dana. Pengamat politik menilai cara yang diambil pasangan Jokowi JK ini menunjukkan demokrasi partisipatif yang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari pemenangan pada Pilpres mendatang. Juga dalam konteks elektoral ini berpengaruh ketika akhirnya masyarakat merasa menjadi bagian, bukan hanya menjadi pemilih yang menunggu diberikan sesuatu, bukan hanya menjadi pemilih yang menjadi penonton melihat jagoannya sedang bertarung, dan mereka merasa menjadi bagian, dan di situ biasanya voters turnout atau partisipasi pemilih akan bisa meningkat kepada pasangan yang membuka rekening dengan melibatkan masyarakat. Dana kampanye adalah modal bagi capres dan cawapres untuk bertarung pada Pilpres mendatang. Namun, pengelolaan dana ini pun harus transparan dan bertanggung jawab. Dari Jakarta, Yasir Neneama, Dirhamsyah Maulana, Metro TV. Baik, sekarang saya akan ajak Bang Hendri dan juga Mas Taufik untuk kita lihat bersama terlebih dahulu bagaimana sebenarnya peraturan dalam Undang-Undang Pilpres tentang dana kampanye ini. Kita akan lihat bersama di pasal 94 ayat 2 di sini tertulis dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperoleh dari ada 3 hal di situ, dan kita garis bawahi atau diberikan merah pihak lain di huruf C. Jadi pasal 94 ayat 2 huruf C disebutkan di situ dapat diperoleh dana kampanye dari pasangan calon yang bersangkutan, parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan, kemudian pihak lain. Kita lihat juga selanjutnya pasal 97. Ya, dalam pasal 97 ini disebutkan di ayat 2 dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 3 wajib dicatat dalam pembukuan ayat 1 di sini ya. Dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada bank. Ini Bang Hendri, kalau kita lihat dari aturan Undang-Undang Pilpres ini kan, apakah ini sudah jelas ataukah Anda masih mempermasalahkan bahwa masalahnya hanya status sebelum tadi itu? Jadi begini, kita harus melihat tahapan penyelenggaraan pemilu. Ya. Jadi Undang-Undang Pilpres itu harus kita lihat secara menyeluruh dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Jadi di dalam pasal 3 ayat 6 disebutkan tahapan penyelenggaraan pemilu. Masa kampanye adalah tahap yang kesekian sesudah pengesahan calon presiden. Begitu loh. Nah, jadi dana kampanye ya kan disebutkan secara jelas di situ di pasal 94 pasal 94 ayat 2 juga dana berasal dari pasangan calon, bukan dana berasal dari bakal calon. Jadi memang undang-undang ini saya pahami, ya kami pahami. Itu tetap menyalahi artinya ketika sebelum pasangan calon membuka rekening itu menurut Anda tetap menyalahi? Kalau pembukaan rekening, tetap masalahnya hanya di situ atau adakah yang lain? Permasalahannya adalah mengambil atau membuka rekening itu kepada publik sewaktu untuk menjadikan itu sebagai dana kampanye. Padahal dana kampanye adalah kampanye itu sendiri adalah tahapan setelah pasangan calon ditetapkan. Nah, itu masih menurut Anda masih menjadi masalah atau sudah gugur setelah ditetapkan menjadi pasangan calon, Mas Taufik? Ya, faktanya notification gitu, maksudnya yang sudah diketahui oleh umum adalah ya pasangan Jokowi JK saat ini sudah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya apa yang dikhawatirkan itu saya pikir sudah menjadi gugur, tidak ada, kita itu adalah pembicaraan yang sudah lewat, yang sudah tidak lagi relevan pada saat ini. Karena jelas bahwa ketika masyarakat menyumbang, entah itu sebelum penetapan pasangan calon ataupun setelahnya, maka dana yang dihimpun dari masyarakat itu akan dipergunakan untuk dana kampanye. Yang penting adalah peruntukannya. Dan yang penting adalah pertama, undang-undang memberikan ruang bagi pihak lain, ya masyarakat untuk menyumbang. Yang kedua, ya yang paling penting adalah dana ini diaudit, ya ada pertanggungjawaban yang jelas berapa yang memberikan dan siapa yang memberikan. Nah, yang penting kan jangan sampai melewati batas undang-undang, ya 1 miliar untuk perorangan, 5 miliar untuk badan hukum dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Tapi ada hal lain di luar persoalan hukum sebenarnya, yang tadi disampaikan oleh Mas Yunarto Wijaya. Ya, apa yang dilakukan oleh Jokowi JK ini adalah bentuk keinginan untuk bersama-sama kita melibatkan masyarakat, ada rasa memiliki terhadap proses tahapan pemilu ini.
Pemirsa, penggalangan dana kampanye di negara demokrasi yang mapan seperti Amerika Serikat tidak lagi mengandalkan aliran dana dari korporasi besar. Dana kampanye Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama ketika menang untuk kedua kalinya menjadi presiden pada 2012 mayoritas berasal dari perorangan. Banyak cara dilakukan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama untuk menggalang dana kampanye untuk kembali duduk di kursi presiden pada 2012. Salah satunya menggelar beragam acara penggalangan dana, mulai makan malam resmi sampai jumpa penggemar yang santai di seluruh negeri. Totalnya sekitar 220 acara penggalangan dana di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Cara lain dengan membuka sumbangan secara online melalui website atau laman, email, media sosial, dan SMS. Lewat ini ada sekitar 3,1 juta penyumbang bagi Obama. Dari jumlah itu, sekitar 2 juta orang menyumbang sekitar $25 per orang. Namun, sebanyak 1,4 juta orang menyumbang lebih dari sekali. Total general seluruh transaksi yang diterima Obama mencapai 10 juta transaksi. Fantastis. Tim sukses Obama juga menggunakan telepon untuk menggalang dana dari pendukungnya. Bahkan, Obama dan istrinya secara khusus menelpon pendukung yang dianggap penting. Hasilnya, Obama mampu menghimpun dana sekitar $1,2 miliar, memecahkan rekor sepanjang sejarah Pilpres Amerika Serikat. Sedangkan lawannya, Mitt Romney, mampu meraih dana $1,18 miliar. Dana besar memang bukan segalanya. Namun dengan dana yang besar, kampanye bisa dilakukan secara efektif. Baik serangan udara, iklan televisi, radio dan telepon, maupun serangan darat, yakni rapat akbar dan door-to-door. Hasilnya, Obama mampu mengubah negara bagian yang semula mendukung Partai Republik menjadi pemilih Partai Demokrat. Tim Liputan, Metro TV. Ya, itu tadi contoh penggalangan dana dalam sebuah pilpres yang terjadi di Amerika Serikat. Tapi sebelum kita bahas ke sana, pertanyaan saya tadi, misalnya Mas Tobas, karena banyak juga yang mempertanyakan di luaran begitu ya, di masyarakat luar mengatakan bahwa status Joko Widodo ini sebenarnya juga belum keluar dari berhenti sebagai gubernur DKI, artinya pejabat publik, statusnya adalah cuti. Ketika menerima dana yang sekarang ini mungkin peruntukannya adalah untuk dana kampanye pilpres, apakah ini tidak disebut sebagai gratifikasi? Ini pertanyaan yang begitu mengemuka. Ya. Ketika rekening ini dibuka atas nama Jokowi Yusuf Kala, ya, itu kan bukan diperuntukkan bagi Jokowi dengan jabatan sebagai gubernur, tapi rekening tersebut adalah untuk pembiayaan pencapresan, ya. Dan kalau kita lihat konsep gratifikasi itu kan dia pemberian dalam arti luas ya kepada seseorang yang memiliki jabatan tertentu, diberikan dengan maksud untuk jabatannya tersebut ataupun untuk hal-hal yang melawan hukum. Nah, dia akan berubah menjadi suap. Nah, ini kan akhirnya harus kita lihat apakah memang maksud dan tujuan orang memberikan sumbangan melalui rekening tersebut, apakah untuk Jokowi dengan jabatan dia sebagai gubernur atau sebagai calon presiden wakil presiden yang memang undang-undang sendiri telah memberikan satu perlindungan atau satu kewajiban bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memiliki rekening sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini kan akhirnya undang-undang Pilpres itu adalah lex spesialis dari undang-undang tindak pidana korupsi, di mana kalau misalnya memang itu rekeningnya sebagai jabatan Jokowi sebagai gubernur, maka akan berbeda ceritanya. Tapi ini sebagai pasangan calon presiden wakil presiden yang ketika penyumbang dia menyumbangkan uangnya, dia sudah tahu itu peruntukannya untuk apa. Itu motifnya ukurannya objektif atau subjektif? Nah, makanya memang kita bisa melihat dari bagaimana rekening ini disampaikan kepada publik. Ya. Kalau jelas-jelas disampaikan kepada publik untuk biaya pencapresan, sumbangan ini diperuntukkan untuk biaya pencapresan, maka sudah jelas bagi publik bahwa memang tujuan dan maksudnya untuk itu. Ketika saya menyumbang, saya sudah tahu untuk apa itu. Itu satu. Yang kedua juga, kita semua dapat mengawasi ya bagaimana masuknya dana tersebut, ya siapa-siapa saja yang menyumbang, ya karena setiap jam 10 setiap harinya melalui Twitter tim media Jokowi JK, kita akan umumkan kepada publik. Jadi publik dilansir juga ke publik ya. Betul. Dana akan tahu berapa saja dana yang masuk dan sebagainya. Termasuk identitas penyumbangnya juga. Identitas penyumbang nanti akan kita sampaikan melalui akuntan publik setelah diaudit, kemudian baru kita akan keluar nama-namanya. Ya, tapi tidak langsung kita berikan nama-namanya. Tapi setelah melalui
audit dari akuntan publik yang memang akan ditunjuk. Berangkat dari pernyataan Mas Taufik ini, kalau disebutkan tadi undang-undang Pilpres menjadi leg spesialis daripada undang-undang Tipikor. Artinya kegusaran Anda tentang bahwa ini gratifikasi tidak menjadi gugur begitu. Bagaimana pendapat Anda? Jadi leg spesialis itu kan apabila pada saat itu Jokowi sudah dinyatakan sebagai calon presiden. Pada saat rekening itu dibuka dan menerima dana publik, Jokowi masih sebagai gubernur. Pada tanggal 31 Mei baru keluar surat resmi dari Presiden SK cuti. Jadi Anda tetap berkuku di permasalahan itu ya? Pengumpulan dana periode sebelum dia menjadi calon presiden, menurut saya itu bagian daripada gratifikasi. Karena beliau sebagai presiden. Saya ambil contoh misalnya, sewaktu Pak Jokowi menerima gitar dari Metallica. Apakah pada saat itu Pak Jokowi sebagai gubernur atau sebagai bisa disamakan nggak? Bisa disamakan nggak, Mas Taufik? Tidak, karena pada saat itu Jokowi hanya menjabat sebagai gubernur. Ya, ketika dia menerima, dia juga jabatannya sebagai gubernur. Karena itulah dilaporkan KPK. Karena itulah dilaporkan ke KPK. Nah, tapi kan konteks rekening ini bukan dalam kaitannya dengan gubernur. Ya, saat ini kita sudah ketahui secara umum bahwa Jokowi JK adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi saya pikir tidak terlalu pas. Ini sebenarnya multi tafsir atau sudah jelas sebenarnya, Mas Taufik? Ketika disebutkan tadi mengumumkan rekeningnya itu masih bakal calon belum calon, ataukah sebenarnya sudah gugur dengan sendirinya? Untuk penegasan saja, ini multi tafsir atau bukan? Kalau menurut saya sudah jelas, ya. Kalau kita lihat, tarik lagi ke soal gratifikasi ya. Gratifikasi itu kan tetap harus kita lihat motifnya apa. Itu kenapa kemudian misalnya saya ambil contoh soal gitar dari Trujillo Metallica gitu ya. Ketika diterima kemudian dilaporkan kan KPK periksa dulu nih. Ya, ada tanda tangannya di situ, ada saya lupa ada kalimatnya apa yang kemudian dari kalimat yang ditulis di badan gitar itulah yang kemudian menyatakan wah ini bisa menjadi gratifikasi, oleh karena itulah diserahkan gitar tersebut kepada KPK. Nah, pemeriksaan ini menjadi penting juga untuk menentukan apakah pemberian seseorang itu bisa dijadikan gratifikasi atau tidak setelah dilaporkan dan diperiksa oleh KPK. Nah, kalau misalnya tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, ya, seseorang yang menerima uang atau barang tertentu, maka dia bisa menjadi gratifikasi. Nah, soal rekening kampanye ini kan juga terbuka secara luas. Pertama dilaporkan ke publik. Penggunaannya untuk apa begitu ya? Kemudian juga dilaporkan ke KPU. Bahkan sangat terbuka kemungkinan juga bagi KPK untuk memeriksanya. Jadi ranah yang berbeda ya? Iya, jadi KPK juga nanti juga bisa melihat apakah memang ini masuk ranah gratifikasi atau tidak. Itu juga sangat terbuka, dan bagi Jokowi JK itu juga silakan saja apabila KPK ingin menelusuri, ingin memeriksa dan mengetahui hasil auditnya, ya silakan saja nanti ditentukan apakah kemudian ini masuk konteks gratifikasi atau tidak. Yang jelas niatnya adalah niat baik, niatnya sama sekali tidak ada unsur mens reanya, unsur niat jahatnya, motif kejahatannya, sehingga kalau kita bicara masalah pidana di sini tidak akan masuk. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Ya, kita lihat dulu pendapat masyarakat seputar rekening khusus kampanye Capres-Cawapres Jokowi JK. Berikut ini. Aku sih bagus untuk mengubah mindset masyarakat ya. Biasanya masyarakat nerima dari calon, sekarang saatnya masyarakat berkontribusi untuk mendukung calon-calon. Kayak di Amerika kan Obama kalau nggak salah juga gitu kan. Mereka punya rekening untuk membantu calon-calon itu supaya menangin pemilu gitu. Ya wajar sih ya, namanya kampanye bisa nyumbang kan untuk kegiatan kampanyenya. Jadi nggak usah ada dana-dana gelap gitu. Ya kalau ini sih nyumbang sih Mak, soalnya saya orang Solo juga, jadi sekalian ngedukung juga sih. Kalau pakai dana dari istilahnya masyarakat nyumbang kan kita tahu jelas ini sumbangannya dari mana, bukan dari si perusahaan A atau B. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya sih sah-sah aja, tapi kan setiap calon itu kan bebas kan mau punya apa, tapi kan setidaknya mereka udah mempersiapkan dananya pribadi sendiri gitu. Ya, itu tadi kita ikuti sejumlah pendapat masyarakat begitu, Bang Henry. Kalau Anda melihat sendiri sebenarnya soal rekening khusus untuk kampanye calon
yang dilakukan di masa Pilpres sekarang ini ya, dan diusulkan oleh Jokowi JK begitu. Sebenarnya ini sebuah presiden baik atau justru presiden buruk menurut Anda kalau dilihat dari rekening kampanye itu sendiri? Itu perintah undang-undang dan saya juga membaca di media ya, Prabowo Hatta juga membuka rekening hampir yang rekening yang sama terhadap hal itu. Jadi sebetulnya menurut saya itu sesuatu yang memang suatu keniscayaan, suatu hal yang memang diwajibkan di dalam undang-undang demi pasal 2 Undang-Undang Pilpres itu kan. Cuman Anda menyoroti yang tadi itu masalahnya diumumkan sebelum menjadi calon gitu. Nah, lalu usulannya seperti apa kemudian? Kalau menganggap ini bagus tapi ada celah sedikit yang menurut Anda seperti itu, lalu apa kira-kira yang Anda ingin usulkan? Saya mengusulkan, dan kebetulan juga Pak Jokowi itu adalah nomor 2 ya, nomor 2 di dalam Pilpres. Beliau mengatakan di dalam statementnya di KPU bahwa nomor 2 itu adalah simbol keseimbangan. Kaitannya apa sih ini? Tadi Anda ngomong soal nomor 2 tadi. Ya, artinya begini, saya adalah satu dari 40% yang belum menentukan pilihan. Siapa yang akan saya pilih. Nah, kalau beliau melihat bahwa masyarakat masih menanyakan pengumpulan dana dan kemudian apakah itu gratifikasi, mengapa beliau tidak mencoba mencari keseimbangan dengan mengembalikan dana tersebut kepada sebelum ditetapkan calon itu ya? Sejumlah dana sewaktu sebelum ditetapkannya, kemudian konstituennya itu mengirimkan kembali ke rekening tersebut. Hal itu menurut saya tidak terlalu susah karena memang nama, alamat, dan nomor telepon si pengirim itu sudah sangat jelas. Artinya tidak bisa lagi nantinya menjadi celah begitu di kemudian hari. Mas Taufik, bagaimana melihat usulan? Ya, menurut saya ini kan juga bagian dari pengawasan dari masyarakat, saran-saran dari masyarakat yang kita pun juga akan nilai secara positif. Ya. Artinya masukan-masukan ini juga saya pikir sangat terbuka bagi tim Jokowi JK untuk menelaahnya. Gitu. Tapi yang jelas sejauh ini sih kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh tim Jokowi JK sudah sangat transparan, ya, semua bisa melakukan penilaian, baik itu KPU, masyarakat maupun juga kita pun akan sangat terbuka apabila KPK pun juga akan mengawasi proses sumbangan dana masyarakat melalui rekening dana kampanye ini. Sesuai aturan begitu ya ini? Sesuai aturan. Tapi yang jelas apapun masukan ini ya tentu buat kita adalah masukan yang sangat baik bagi pendidikan politik juga buat kita semua, ya. Kita pun juga Jokowi JK ingin memberikan suatu pendidikan yang politik yang baik bagi masyarakat, ya, berpolitik gaya baru, ya, sehingga semua kita sama-sama belajar, ya, belajar bagaimana membangun Indonesia ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang juga kita bisa jadikan ini bahan pelajaran kita agar kita bisa menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi. Garis bawahnya, apakah ini menjadi sebuah kebalikan dari pertanyaan tadi, gratifikasi atau tidak? Justru ini merupakan sebuah transparansi bagi masyarakat untuk memantau dari mana saja sih dana kampanye pasangan Jokowi JK ini? Betul, menurut saya justru Jokowi JK membuat satu terobosan yang sangat baik, ya, untuk membuat segalanya menjadi transparan, ya, termasuk juga pengawasan-pengawasan yang masuk dari masyarakat. Tapi akan ada audit dari akuntan publik ya nanti juga dilaporkan. Ya, itu kewajiban yang harus dijalankan juga bagi tim Jokowi JK. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Taufik Basari dan juga Bang Hendri Sean telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.